strike terror. Stretch out your mighty hand, Lord. No! Scene diawali di sebuah kamar milik seorang bocah perempuan bernama Annie yang hanya tinggal berdua dengan ibunya. Selagi Annie memanjatkan doa, ibunya pun datang guna meminta dibukakan pintu kamarnya yang terkunci, tapi keanehan tiba-tiba terjadi seolah temperamen ibunya mendadak tinggi. Cerita kembali di waktu sekarang di mana Annie sedang berkonsultasi mengenai keadaan almarhumah ibunya pada seorang psikiater bernama Peters, di mana Peters menganggap perubahan perilaku dari ibu Annie terjadi dikarenakan dirinya mengidap skizofrenia. Di akhir hidupnya memang betul ibu Annie didiagnosis terkena skizofrenia karena depresi yang dialaminya. Akan tetapi sewaktu Annie kecil, pengalamannya itu lebih mengarah ibunya terkena kerasukan. Keyakinan itu didasari karena setiap malam ibunya selalu datang untuk menyisir rambut anaknya dengan penuh kasih sayang, tapi kadang juga sikap yang ditunjukkan ibunya mendadak berubah menjadi kasar, juga disertai nyanyian yang membuat Annie kecil ketakutan. She'd hurt me. I'm so sorry, Anne. It was the thing inside her. Cerita beralih di sebuah sekolah khusus dalam bidang eksorsis, di mana Annie juga mengemban pendidikan di sekolah tersebut. Sewaktu di kelas, Peter menjelaskan pada anak didiknya bagaimana seseorang dapat dikatakan terkena skizofrenia dari ciri-ciri perubahan kepribadian, suasana, neurotik, psikotik, dan lain sebagainya. Tapi pada waktu dulu, gereja Katolik bertanggung jawab atas penyiksaan dalam menangani orang sesat, sehingga ketika ada seseorang yang diduga melakukan sihir hitam, pihak gereja akan melakukan pensucian terhadap orang tersebut dari roh jahat. Namun praktik tersebut sekarang telah ditinggalkan. Dari apa yang dijelaskan oleh Peters, Annie sangat tidak setuju soal penjelasan yang diberikannya merujuk pada segala kasus kerasukan nyata bisa diilmiahkan dengan logika. Setelah kelas, Annie bekerja dalam memberikan pelayanan pada para korban yang ditempatkan di ruangan khusus. How are we doing today, Clark? It's applesauce ago, huh? Selagi menuju ke kamar Natalie, Peters bersama dengan rekannya sedang mengamati gangguan yang dialami oleh Natalie. Menurut apa yang dikatakan oleh keluarga Natalie, anaknya diduga telah dirasuki oleh semacam entitas roh jahat. Meskipun begitu, mereka masih menunggu hasil tes untuk membuktikan perkataannya. Hubungan di antara Annie dan Natalie cukup dekat karena selama dia dirawat, Annie lah yang selalu menemani Natalie, dan Natalie juga merasakan hal yang sama ketika dirinya nyaman di dekat Annie. Pada malam hari ketika Annie di kamarnya, peninggalan sisir milik ibunya selalu mengingatkan dirinya tentang masa lalu buruk yang dia alami. Hal itu lantas membuatnya sedih, tapi di saat itu juga keanehan mulai dirasakan Annie. Selagi Annie berjalan di koridor, samar-samar terdengar suara tanpa rupa yang memanggil namanya. Entah bagaimana Natalie bisa keluar, yang padahal setiap ruangan dibekali dengan kunci khusus yang hanya bisa dimiliki oleh beberapa orang saja. Sewaktu di tangga, Annie juga mendengar suara tanpa rupa yang terus saja memanggil namanya. Entah sosok seperti apa yang terus memanggil dirinya, tapi ketika Annie sedang menelusuri koridor, tiba-tiba dirinya mendengar suara yang berasal dari salah satu ruangan. Menurut penjelasan yang diberikan oleh Pak Quinn, Elena sudah dalam kondisi akut yang membuatnya melukai diri, memakan batu bara, menjilat kencing sendiri, dan lain sebagainya. Pasien dalam kondisi akut memang masih memungkinkan untuk disembuhkan, tapi sayangnya kematian Elena datang lebih dulu. Setelah menghadiri kelas Pak Quinn, Annie kemudian mencari informasi dari arsip kerasukan milik Elena, di mana dirinya berhasil mendapatkan jawaban yang dia cari.
Meskipun demikian, Annie masih berusaha mencari lebih banyak dengan bertanya langsung kepada suster yang menjaga arsip rahasia tentang kasus akut dari berbagai pasien. Namun sayangnya permintaan tersebut ditolak. Annie pun kini diperingati oleh suster Eupemina karena masalahnya menyusup ke dalam kelas eksorsis, yang padahal perbuatan tersebut adalah hal yang tabu bagi para suster. Juga termasuk pelanggaran yang berat karena telah tercantum pada peraturan yang sudah berjalan berabad-abad. Sewaktu Annie di ruangan Clark untuk membersihkan badannya, tiba-tiba sebuah keanehan pun dialami oleh Annie. Setelah melihat video tersebut, menurut penuturan dari kardinal, iblis itu seolah mengincar Annie tanpa sebab dan terprovokasi hanya dengan kehadiran Annie. Eupemina berkata sebaiknya mereka mengirim Annie kembali ke biara agar lebih aman, tapi usulan itu ditentang oleh pendeta Quinn yang lebih percaya bahwa Annie akan jauh lebih aman jika ada di sini. Di mana pendeta Quinn pun mengajukan usulannya yang ingin mengajari Annie bagaimana cara melakukan eksorsis, bukan secara resmi, melainkan hanya sekedar cukup untuk melindungi diri sendiri. Meskipun permintaannya sangat bertentangan dengan peraturan yang ada, tapi ia merasa bahwa iblis tersebut seolah memiliki keterikatan sendiri dengan Annie. Saat di kelas Pak Quinn, rupanya Annie diterima untuk ikut serta dalam kelasnya. Selagi Pak Quinn memperkenalkan satu-satunya murid perempuan pada mereka semua, kemudian Pak Quinn mengajak mereka untuk praktek secara langsung. Menurut yang dikatakan Pak Quinn, pasien yang mereka tuju merupakan pasien yang didiagnosa adalah epilepsi idiopatik karena menunjukkan perilaku yang tidak bisa dijelaskan oleh Peters. Oleh sebab itu, Peters menyerahkan pada mereka yang harus secepatnya menangani Natalie sebelum iblis dalam dirinya semakin kuat. Dan yang akan menjadi sukarelawan adalah Dante dan Raymond. Stretch out your mighty hand, Lord. No! Stay far from this creature of... I command you to depart. Setelah keberhasilan mereka mengusir roh jahat dalam diri Natalie, Dante teringat dengan adik perempuannya yang bernama Emilia. Sama halnya dengan lukisan yang didapatnya dari kamar Natalie, Emilia telah diperkaos oleh seseorang yang tidak dikenal hingga hamil. Namun adiknya menjadi semakin menderita ketika bayi dalam kandungannya meninggal dunia. Saat Annie sedang mengembalikan kitab pada tempat semula, saat itu juga Annie melihat adanya mayat yang ditinggalkan begitu saja, di mana ketika Annie membuka kafan tersebut, rupanya jenazah yang tergeletak itu adalah jasad ibunya yang telah lama meninggal. Keesokan harinya ketika Annie berkunjung ke kamar Natalie yang sedang dalam masa pemulihan, di mana Natalie yang mengalami mimpi buruk kemudian menceritakan mimpinya pada Annie. Dalam mimpinya, sosok yang dijuluki sang suara seolah sedang mengobrol dengan sosok lain yang jahat sekaligus membisikkan sesuatu pada Natalie. Selagi Annie dan Pak Quinn membahas seputar kasus akut yang diderita oleh Natalie, sebetulnya Natalie belum sepenuhnya sembuh karena bagaimanapun juga itu adalah batas dari ketidakmampuan mereka dalam menangani Natalie. Rencananya mereka akan membawanya ke Vatikan agar bisa ditangani dengan benar.
Pada saat ini di perpustakaan arsip bersama dengan Dante, keduanya membuat suatu rencana untuk menyusup dan mengambil arsip rahasia yang Annie cari. Dari sekian kasus akut yang Annie cari di arsip rahasia, sampailah dia menemukan rekaman dari satu-satunya pasien bernama Mila yang selamat dari akut. Dalam wawancara tersebut, setelah Mila berhasil kabur, adiknya harus terbunuh oleh sekelompok tentara yang menyekap mereka. Semenjak itu, sang suara selalu mengganggu dirinya dengan suara tembakan dari mendiang adiknya. Bahkan sampai memotong sebagian mukanya demi memohon ampunan karena meninggalkan adiknya sendirian. Bagi Mila, tindakan itu masihlah belum cukup untuk menebus kesalahannya. Namun akibat depresi yang dia derita, dari sepenggal cerita dari Mila, kasus yang dialami Annie oleh ibunya juga sama karena merasa bersalah atas perbuatannya. Akibat terus-menerus melakukan kekerasan pada anaknya, ibu Annie memutuskan bundir di kamar mandi rumah mereka. Dan setelah ditinggal oleh ibunya, Annie kemudian menjadi trauma dan menyalahkan diri sendiri karena membiarkan ibunya bundir. Peters pun berkata Annie harus bisa melawan rasa trauma dalam dirinya. Confront the trauma. Annie pun kemudian meminta pada pendeta Quinn agar Natalie tidak dipindahkan ke Vatikan. Lantaran kasus kematian dari akut mencapai lebih dari 90%, namun permohonan Annie ditolak karena bagi mereka keyakinan yang sudah tertanam dari dulu tidak bisa diukur dari statistik. Annie pun tidak mau kalah karena menurutnya mereka juga perlu mempertimbangkan dari sudut korban. Karena bagaimanapun juga, iblis menginginkan para korbannya agar menderita selamanya. Meskipun demikian, pendeta Quinn tetap kekeh pada pendiriannya. Setelah Annie pergi, Dante yang menguping pembicaraan mereka ingin meminta tolong pada Annie karena kondisi adiknya semakin memburuk. Alasan itu didasari karena Annie mampu menghilangkan iblis dalam diri Natalie. Jika tindakan mereka berhasil, itu juga bisa membuktikan kebenaran dari apa yang Annie katakan pada pendeta Quinn yang meskipun eksorsis yang akan mereka lakukan tanpa seizin dari gereja. Awalnya Dante sudah berusaha meminta tolong pada gereja untuk membantu menyembuhkan adiknya, tapi hal itu rumit bagi mereka. You have a gift. You connect with the still alive. Pada malam harinya, saat mereka berdua tiba di rumah Dante, kehadiran mereka disambut langsung oleh ibunya yang paham akan maksud dan tujuan dari anak tertuanya. Menurut penuturan dari ibunya, Emilia sudah tertidur selama 3 hari berturut-turut dan kemudian eksorsis pun dimulai. Can you hear me? You wanted it to be. For you, O Lord, are good and for you. For you, O Lord, are good. Setelah keberhasilan mereka melakukan pengusiran pada Emilia, mereka berdua mengobrol perihal kepribadian mereka masing-masing, yang mana Dante dulunya adalah seorang anggota geng yang memilih pensiun dan masuk ke gereja. Sedangkan Annie di usia 15 tahun dirinya sudah pernah melahirkan. Entah siapa ayah dari anak tersebut karena pada waktu itu dirinya sempat mabuk dan tidak ingat dengan siapa dia melakukannya. The sisters arranged for her adoption. They held her for a month. I abandoned her. Di pagi harinya ketika Annie sedang berkaca sekaligus melawan traumanya pada kenangan buruk yang dia alami. Lagi-lagi kenangan buruk itu pun selalu muncul di ingatan Annie, juga entah kenapa tiba-tiba sehelai rambut bisa keluar dari pupil matanya.
Pada saat itu juga Suster Eupemina membawa pesan untuk Annie agar segera menemui kardinal. Di mana ketika mereka sampai di ruangannya, alangkah terkejutnya Annie ketika mendengar kabar duka dari adik Dante yang dikabarkan bundir pada waktu malam. Kabar mereka melakukan eksorsis secara ilegal juga diketahui oleh mereka yang kemudian memarahi tindakan sembrono Annie yang dengan yakin mampu melakukan eksorsis sendirian. Meskipun demikian, Dante meminta pada kardinal agar tidak menyalahkan Annie karena dirinya lah yang meminta Annie untuk menolong adiknya. Atas perbuatannya, Annie dijatuhi hukuman dikembalikan pada rumah asuhnya. Setelah beberapa hari tinggal di kediamannya dulu, Peters kemudian mengunjungi Annie yang juga sudah mendengar permasalahan yang dihadapi Annie. Oleh sebab itu, dirinya ingin menjenguk Annie sekaligus memberikan sebuah buku untuk mengobati rasa trauma yang diderita Annie. Juga memberitahukan kabar Natalie yang sudah dipulangkan. Belum lama mendengar kepulangan dari Natalie, Dante pun kemudian menemui Annie dengan membawa kabar buruk dari iblis yang merasuki Natalie tiba-tiba berulah kembali dan menewaskan seorang pendeta serta 2 orang perawat. Dari penuturannya, Natalie kemudian ditempatkan di penjara bawah tanah yang letaknya jauh dari wilayah sekolah mereka. Tapi ketika ini menanyakan maksud kedatangan Dante, di mana Dante kemudian memberikan sebuah kalung yang didapatnya dari Natalie. Kalung tersebut merupakan pemberian dari Suster Mary sebelum anaknya diadopsi, yang berarti Natalie besar kemungkinan adalah anaknya. Oleh karena itu, pada malam harinya bersama dengan Dante, Annie pun berniat menyusup ke dalam gereja untuk bertemu dengan iblis yang menguasai Natalie. Setibanya di ruangan bawah tanah yang letaknya dekat dengan sumur suci, serta dijaga langsung oleh Raymond dan 2 orang lainnya. Awalnya mereka sempat bersitegang untuk mengusir Annie dari tempat tersebut, tapi kemudian iblis Natalie pun menghabisi mereka bertiga. Setelah bertemu dengan Natalie, di mana Natalie mempertanyakan mengapa Annie tega membuang dirinya pada orang lain, meskipun yang diajak Annie bicara adalah iblis, tapi Natalie ingin mendengar penjelasan langsung dari mulut ibunya. Selagi Annie masih dalam tahap perubahan, Dante kemudian menyuruh Natalie sesegera mungkin sembunyi agar tidak tertangkap oleh iblis dalam diri Annie. Down to hell. Setelah kejadian itu, Annie pun berakhir dalam perawatan dan Natalie serta ibu angkatnya sementara waktu menjenguk keadaan Annie dan membiarkan Annie dan Natalie berbagi waktu bersama sebelum perpisahan mereka. Atas kontribusi Annie terhadap kesembuhan Natalie, kardinal pun mengapresiasi tindakan Annie dalam membantu mereka, sekaligus memberikan hadiah berupa beasiswa pada Annie untuk melanjutkan sekolahnya di penelitian akademik di Vatikan. Thank you.
Hari kepergian Annie pun tiba, di mana ketika Annie dalam perjalanan menuju Vatikan. Sayangnya taksi mereka terjebak macet yang kemudian suatu keanehan pun terjadi lagi pada Annie. Tamat.